Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi proses inovasi pendidikan, model-model inovasi pendidikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Masuk pada materi yang pertama, yaitu proses inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang diamati dan dirasakan sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan inovasi pendidikan. Jadi, kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Baiklah, selanjutnya proses inovasi pendidikan mempunyai 4 tahapan. Di antaranya yang pertama, invention atau penemuan. Invention meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru. Biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Akan tetapi, pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, development atau pengembangan. Dalam proses pembaharuan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Development sering sekali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur research dan development merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga adalah diffusion atau penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, akan tetapi diberikan konotasi yang berbeda. Menurut Roger, diffusion adalah suatu persebaran ide yang baru dari sumber inventionnya kepada yang memakai atau penyerap yang terakhir. Dan yang keempat adalah adoption atau penyerapan. Selanjutnya, beberapa model proses inovasi yang berorientasi pada individual. Antara lain yang pertama, Levitch and Steiner tahun 1961, yaitu menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, dan membeli. Yang kedua, Colley tahun 1961, yaitu belum menyadari, memahami, mempercayai, mengambil tindakan. Yang ketiga, Roger 1962, yaitu menyadari, menaruh perhatian, menilai, mencoba, dan menerima. Yang keempat, Robertson tahun 1971, persepsi tentang masalah, menyadari, memahami, menyikapi, mengesahkan, mencoba, menerima, dan disonansi. Selanjutnya, pada model proses inovasi dalam organisasi menurut Zaltman dan Bündchen dan Holbeck disebutkan bahwa proses inovasi terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama tahap permulaan dan yang kedua tahap implementasi. Yang pertama tahap permulaan, langkah pengetahuan dan kesadaran. Proses inovasi diawali dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh si penerima inovasi. Dari pengetahuan yang diperolehnya timbul kesadaran akan adanya inovasi. Jika dikaitkan dengan organisasi, bahwa
dengan adanya pengetahuan yang dimiliki orang-orang yang ada dalam organisasi, di mana mereka melihat adanya kesenjangan dalam organisasinya. B. Langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Ada dua hal dan dimensi sikap yang ditunjukkan terhadap adanya inovasi, yaitu yang pertama, sikap terbuka terhadap inovasi dan memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan yang menunjukkan potensi inovasi. Ini ditandai dengan adanya kemampuan untuk menggunakan inovasi yang telah mengarah pada keberhasilan menggunakan inovasi di masa lalu. 2. Adanya komitmen atau kemauan untuk bekerja dengan menggunakan inovasi dan sikap untuk menghadapi masalah yang timbul dalam menerapkan inovasi. Selanjutnya C. Langkah pengambilan kesimpulan. Pada langkah ini, si penerima inovasi mengambil keputusan untuk menerima atau menolak inovasi yang diterapkan sehingga tidak mengakibatkan kerugian. Selanjutnya, yang kedua, tahap penerapan atau implementasi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan dalam menggunakan atau menerapkan inovasi. Dalam penerapan inovasi ada dua langkah yang dilakukan, yaitu langkah penerapan dan langkah lanjutan pembinaan penerapan inovasi. Yang pertama, langkah awal mencoba menerapkan sebagian inovasi. Contoh, dosen diminta untuk menggunakan transparansi dalam setiap kuliah yang diberikannya. Namun, pada awal pelaksanaannya, dosen tersebut baru menerapkan pada satu mata kuliah saja. Yang selanjutnya akan diterapkan untuk setiap mata kuliah yang diberikan. B. Langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dalam penerapannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Baik, materi selanjutnya adalah perkembangan inovasi dalam pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, pemerataan kesempatan belajar. Untuk menanggulangi jumlah usia sekolah yang cukup banyak di Indonesia, pemerintah menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak mungkin anak usia sekolah. Salah satunya adalah didirikannya SD PAMO, SMP terbuka, Universitas terbuka. Yang kedua, kualitas pendidikan untuk menanggulangi kurangnya jumlah guru dengan diiringi merosotnya mutu pendidikan pemerintah. Dalam hal ini meningkatkan mutu pendidikan, misalnya penataran guru melalui radio modul. Yang ketiga, penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Pendidikan harus diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan dana dan waktu yang sedikit. Ini berarti harus dicari sistem pendidikan dan pengajaran yang efektif dan efisien, di antaranya dengan memanfaatkan lembar kerja siswa dan media kit IPA. Sebagai hasil usaha para ahli pendidikan di Amerika Serikat, ada 3 model perubahan pendidikan atau model inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, model penelitian, pengembangan, dan difusi. Model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan, dan unsur pokok perubahan ini ialah penelitian, pengembangan, difusi. Yang kedua, model pengembangan organisasi. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada organisasi pada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah. Model pengembangan organisasi ini berbeda dengan model pengembangan dan difusi.
Model pengembangan organisasi juga berorientasi pada nilai yang tinggi. Artinya dalam model ini juga mendasarkan pada filosofi yang menyarankan agar sekolah jangan hanya diberitahu tentang inovasi pendidikan dan disuruh menerimanya, tetapi sekolah hendaknya mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan sendiri masalah pendidikan yang dihadapinya. Yang ketiga, model konfigurasi. Model konfigurasi atau disebut juga konfigurasi teori difusi inovasi yang juga terkenal dengan istilah CLAIRE, model dengan pendekatan secara konferensif untuk mengembangkan strategi inovasi pada situasi yang berbeda. Menurut model konfigurasi, kemungkinan terjadinya difusi inovasi tergantung pada 4 faktor, yaitu yang pertama, konfigurasi artinya menunjukkan bentuk hubungan inovator dengan penerima dalam konteks sosial atau hubungan dalam situasi sosial dan politik. Ada 4 konfigurasi, yaitu individu, kelompok, lembaga, dan kebudayaan. Setiap bagian dari 4 konfigurasi tersebut dapat berperan sebagai inovator dan juga dapat berperan sebagai penerima inovasi. Yang kedua, hubungan, yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses penyebaran inovasi. Inovator dan adopter harus berada dalam hubungannya yang memungkinkan didengarkannya dan diperhatikannya inovasi yang didifusikan. Yang ketiga, lingkungan. Bagaimana keadaan lingkungan sekitar tempat penyebaran inovasi? Lingkungan dalam pengertian ini semua hal baik fisik, sosial, dan intelektual yang secara umum dapat bersifat netral, mempengaruhi atau mungkin menghambat terhadap tingkah laku tertentu. Yang keempat, sumber. Sumber apakah yang tersedia baik bagi inovator maupun penerima dalam proses transisi penerimaan inovasi. Sumber yang tersedia sangat penting baik bagi inovator maupun adopter, karena keduanya memerlukan sumber inovasi untuk melaksanakan transaksi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar. Beberapa alasan mengapa orang memandang tugas guru dalam mengajar mengandung banyak kelemahan. Yang pertama, hubungan interpersonal guru dan siswa. Dengan kemampuan yang sama, tentu menghasilkan prestasi belajar yang sama. Jika menghadapi kelas yang berbeda, demikian pula sebaliknya. Dengan kondisi kelas yang sama, diajar oleh guru yang berbeda, belum tentu menghasilkan prestasi belajar yang sama, meskipun para guru tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai guru yang profesional. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar terisolasi dari kritik teman sejawat. Kegiatan guru di kelas merupakan kegiatan yang terisolasi dari kegiatan kelompok. Guru yang lain tidak mengetahui, maka sukar untuk mendapat kritik untuk pengembangan profesinya. Apa yang dilakukan guru di kelas seolah-olah sudah merupakan hak mutlak tanggung jawabnya, padahal mungkin masih banyak kekurangannya. Yang ketiga, ketiadaan kriteria yang baku tentang keefektifan belajar mengajar. Kriteria pengelolaan kegiatan belajar mengajar sukar ditentukan karena sangat banyak variabel yang ikut menentukan keberhasilan kegiatan belajar siswa. Yang keempat, waktu yang terbatas. Dengan keterbatasan waktu, guru tidak mungkin dapat melayani siswa dengan memperhatikan perbedaan individual satu dengan yang lain. Selanjutnya yang kelima adalah tujuan pembelajaran yang sama untuk siswa yang berbeda. Berdasarkan perbedaan individual siswa, akan lebih tepat jika pengelolaan kegiatan belajar
dilakukan dengan cara yang sangat fleksibel. Namun pada kenyataannya, guru dituntut untuk mencapai perubahan tingkah laku yang sama bagi semua anak. Dan jika ini tidak terlaksana, dapat menimbulkan anggapan diragukan kualitas profesionalnya. Kemudian yang keenam, minimnya waktu untuk meningkatkan kompetensi. Dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, guru diperhadapkan pada ketiadaan keseimbangan antara kemampuan dan wewenang untuk mengatur beban kerja tanpa bantuan dari lembaga dan tanpa insentif yang memadai. Hal ini yang menyebabkan program pertumbuhan jabatan atau peningkatan profesi guru mengalami hambatan. Kemudian yang ketujuh, banyaknya tuntutan. Tuntutan kerja yang banyak membuat guru kesulitan dalam menentukan skala prioritasnya. Misalnya, yang mana didahulukan antara perubahan tingkah laku atau kognitif siswa. Dan masih banyak lagi tuntutan yang lain. Selanjutnya dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan adalah faktor eksternal dan faktor internal. Keunikan dari sistem pendidikan adalah baik pelaksana maupun klien merupakan kelompok manusia. Perencana inovasi pendidikan harus memperhatikan mana kelompok yang mempengaruhi dan mana kelompok yang dipengaruhi. Adapun faktor internal yang dimaksud adalah siswa. Siswa menjadi pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai kebijakan pendidikan. Sedangkan adapun faktor eksternal yang berpengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua, baik secara moral maupun finansial. Berikutnya yang ketiga adalah sistem pendidikan, pengelolaan dan pengawasan. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, mulai dari cara berpakaian, kegiatan waktu istirahat, sampai pada kegiatan belajar di kelas. Dengan aturan tersebut, timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melakukan tugasnya yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Demikian pula, sejauh mana kesempatan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya guna menghadapi tantangan kemajuan zaman. Dampak dari keterbatasan tersebut menimbulkan siklus otoritas yang negatif bagi guru yang dikemukakan oleh Florio pada tahun 1973 dan dikutip oleh Saltman pada tahun 1977. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang cukup berperan mempengaruhi inovasi pendidikan, yaitu pertama, visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi yang dasar yang universal berupa pertama, kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, moral identity. Kemudian yang kedua, kemampuan dan kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya, individual identity. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain, social identity. Kemudian yang terakhir, adanya ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain, individual difference. Usaha dan tujuan pendidikan dilandasi oleh pandangan hidup orang tua, lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan, masyarakat, dan bangsanya. Warga Indonesia, warga masyarakat, dan warga negara yang lengkap dan utuh harus dipersiapkan sejak anak masih kecil dengan upaya pendidikan. Tujuan pendidikan diabdikan untuk kebahagiaan individu, keselamatan masyarakat, dan kepentingan negara. Kemudian yang kedua, faktor pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk yang cepat merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaharuan di bidang pendidikan. Akibat dari perkembangan penduduk yang sangat cepat, sulit dibayangkan. Misalnya, bagaimana penyediaan gedung sekolah, begitu pula hal-hal yang terkait dengan itu seperti tenaga kerja, buku-buku, dan fasilitas-fasilitas lain pun turut mendapat perhatian. Adanya pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan,
utamanya pendidikan, sebagaimana dikemukakan dengan meledaknya jumlah anak usia sekolah. Adapun masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan pendidikan tersebut adalah pertama, kekurangan kesempatan belajar. Masalah ini merupakan masalah yang mendapat prioritas pertama dan utama yang perlu digarap sesegera mungkin. Caranya adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak mungkin anak-anak usia sekolah. Kemudian yang kedua, masalah kualitas pendidikan. Kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, kurangnya fasilitas pendidikan akan mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah berusaha meningkatkan kemampuan guru lewat training, menambah fasilitas, menambah dana pendidikan, mencari sistem mengajar yang tepat guna dan sistem evaluasi yang baik sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap. Selanjutnya yang ketiga adalah masalah relevansi. Masalah relevansi ini pada prinsipnya cukup mendasar. Dalam kondisi sekarang, sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungan dengan kesiapan kerja. Hal tersebut lebih jelas dengan digulirkannya konsep link and match, yang salah satu tujuannya adalah mengatasi persoalan relevansi tersebut. Kemudian yang keempat adalah masalah efisiensi dan efektivitas. Pendidikan diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan biaya dan waktu yang sedikit. Ini berarti harus dicari sistem mendidik dan mengajar yang efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Kemudian selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar kemampuan, meskipun kondisi anak didik perlu diperhatikan. Anak didik pun tidak mungkin mampu mengikuti dan menguasai segenap penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Tanggapan yang biasa dilakukan dalam pendidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ialah dengan memasukkan penemuan dan teori ke dalam kurikulum sekolah. Meskipun hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat dengan masalah-masalah yang baru. Kemudian tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan dapat diperoleh dari sekolah maupun dari luar sekolah.